Hujan deras di negeri jiran, Kuala Lumpur. Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 21.39. Sejumlah wilayah di Malaysia yang digenangi banjir setelah dilanda hujan selama 2 hari berturut-turut. Hujan deras dalam 2 hari berturut-turut, memberikan malapetaka bagi Malaysia. Akibat hujan deras yang mengguyur negeri jiran itu, sejumlah daerah dikepung oleh banjir. Adapun kawasan yang banjir lembah Klang di Malaysia yakni Kuala Lumpur, Selangor hingga Siberjaya, yang berdekatan dengan ibu kota Putrajaya. Dengan banjir yang menyerang ini membuat Malaysia lumpuh. Adapun banjir menggenangi pemukiman warga, fasilitas publik, sejumlah sekolah, hingga ruas jalan tol. Banjir di Kuala Lumpur terjadi akibat membludaknya Sungai Gombak, dan Sungai Klang yang bertemu di Masjid India. Akibatnya bangunan di depan Dataran Merdeka, yang merupakan ikon kota Kuala Lumpur tergenang air hingga jalan ditutup untuk umum. Banjir juga memasuki parkir apartemen dan merendam belasan mobil penghuninya sehingga harus dipindahkan ke tempat aman seperti yang terjadi di Lestari Kondominium. Pemukiman warga China, yang berada di Jalan Tiong Nam, berdekatan dengan stasiun LRT Pidobletiji tergenang banjir hingga Minggu dan sejumlah mobil terendam. Sementara itu, Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor melaporkan hingga jam 12 tengah hari, sebanyak 14.716 korban telah diselamatkan. Dan para korban ditempatkan di 103 pusat pemindahan sementara di daerah Klang, Petaling, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor dan Hulu Langat. Hingga kini jalan keluar masuk ke arah Shah Alam, Selangor, masih terendam banjir. Sejumlah ruas jalan tol seperti Federal Highway, Batu 3, Federal Highway, E-City, NKVE, Bukit Jelutong, Section 7, Section 13, TTDI Jaya, Glenmari Hikom, LKSA, Alam Impian juga terimbas banjir. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, telah memerintahkan pasukan bomba dan penyelamat untuk memindahkan dan membantu penduduk yang terjebak pada sejumlah kawasan yang dilanda banjir. Ismail telah mengumumkan libur kepada semua pegawai yang terkena dampak banjir. Sedangkan untuk pegawai swasta, dia menyarankan agar perusahaan memberikan pekerja cuti berbayar atau paid leave, dengan tidak membatalkan cuti tahunan dan gaji mereka.